Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jika Tuhan membantu, maka itu adalah Tuhan. Pada saat ini, Liu Xitong, yang berada di luar level penilaian, juga memperhatikan situasi penilaian. Wei Qing juga ada di sini. Lagi pula, banyak koin spiritual yang dipertaruhkan dalam hal ini. Saat dia melihat Chen Ping dikalahkan oleh Lu San, tangan Wei Qing berlumuran keringat. Tapi melihat Chen Ping tiba-tiba mempercepat dan menyalip Lu San, Wei Qing tersenyum. Liu Xitong mengerutkan kening, dengan ekspresi muram di wajahnya. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan tingkat penilaiannya? Seseorang, segera periksa, Liu Xitong meraung dengan marah. Seseorang segera pergi untuk memeriksa level penilaian. Lagi pula, jika ada yang salah dengan level penilaian, maka penilaian tersebut tidak ada artinya. Liu Xitong, jika orang-orang kami melampaui Anda, ada yang salah dengan levelnya. Anda tahu, orang-orang Anda baru saja berada di depan. Mengapa Anda tidak memeriksanya? Wei Qing bertanya pada Liu Xitong dengan bangga. Wei Qing, adalah tanggung jawabku untuk memeriksa pos pemeriksaan. Aku bisa memeriksanya kapanpun aku mau. Apakah kamu yang bertanggung jawab? Liu Xitong menatap Chen Ping dengan marah. Segera, beberapa murid pergi untuk memeriksa pos pemeriksaan, tetapi mereka segera kembali. Kakak senior Liu, tidak ada masalah dengan levelnya, semuanya bergerak normal. Baik itu pola formasi atau cadangan batu spiritual, semuanya normal. Setelah pemeriksaan, dia berkata kepada Liu Xitong. Liu Xitong mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa orang seperti Chen Ping begitu cepat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping bisa menghilangkan tekanan ini dengan lambaian tangannya. Pergi dan periksa lagi. Hati-hati, Liu Xitong menyuruh orang pergi lagi. Saat ini, Chen Ping hendak melewati tempat yang menindas itu. Sepanjang jalan saya santai dan bahagia, berbicara dan tertawa, tanpa mencerna kekuatan spiritual saya sama sekali. Kita akan membunuh makhluk roh api di depan. Untungnya, tidak ada yang menghabiskan kekuatan spiritual mereka selama ini, jadi tidak perlu takut saat menghadapi makhluk roh api. Qian Xiu berkata kepada semua orang, setelah mendengarkan kata-kata Qian Xiu, Chen Ping merasa bahwa penilaian sekte dalam sekte Xian benar-benar tidak normal. Sepanjang jalan, orang-orang hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritual mereka, dan kemudian membunuh binatang roh api dibunuh oleh binatang roh api. Untungnya, di sepanjang jalan, semua orang mendapat bantuan Chen Ping dan tidak menghabiskan kekuatan spiritual mereka sendiri. Jadi mereka tidak takut pada makhluk roh api. Saat tekanan menghilang, ribuan binatang yang terbakar api muncul di depan Chen Ping. Tapi Chen Ping bisa melihat sekilas bahwa makhluk roh api ini hanyalah hantu, mereka semua adalah binatang hantu. Jika itu adalah makhluk roh api sungguhan, pemeriksaan murid dalam sekte Xian mungkin akan berubah menjadi segunung mayat dan lautan darah, dan saya tidak tahu berapa banyak murid yang akan mati. Namun, monster yang berubah ini tidak akan benar-benar membunuh murid yang sedang menjalani penilaian. Bagaimanapun, ini adalah monster hantu dan dikendalikan oleh sekte api ungu. Selain itu, kekuatan makhluk roh api ini juga dikendalikan oleh ketua juri penilaian, dan dapat disesuaikan sesuka hati. Melihat binatang roh api gelap di depan mereka,
meskipun semua orang telah mempertahankan kekuatan mereka, mereka masih ketakutan. Jangan takut semuanya. Binatang api ini tidak sekuat itu. Selama kamu membunuh ratusan binatang api, kamu bisa melewati level ini. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk membantu. Pembunuhan harus diselesaikan sendiri. Jika binatang roh api dibunuh oleh 2 orang atau lebih, itu tidak akan dihitung ketika binatang roh api mati. Hanya nafas orang berikutnya. Qian Xiu menjelaskan kepada semua orang, "Kakak senior Qian, tolong beritahu saya tentang ciri-ciri binatang api ini, sehingga kita dapat menghadapinya dengan lebih mudah." Seseorang bertanya, Qian Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Binatang roh api tidak memiliki karakteristik, dan kekuatannya tidak menyenangkan. Kekuatan binatang roh api di setiap penilaian disesuaikan oleh ketua juri penilai, jadi tidak sama. Dan binatang roh api tidak memiliki karakteristik tetap. Tujuannya adalah untuk mencegah pelatihan yang ditargetkan." Setelah mendengar ini, semua orang sedikit kecewa. Sepertinya mereka harus berusaha sekuat tenaga, dan tidak ada gunanya mengandalkan orang tua itu. "Kakak, ayo kita lakukan," kata Chen Ping. "Tunggu sebentar. Makhluk roh api ini harus dibunuh dengan api yang ekstrim. Teknik lain tidak bisa digunakan, apalagi senjata sungguhan." Qian Xiu memperingatkan lagi, dimengerti. Semua orang mengangguk, lalu mengulurkan tangan mereka, dan api menari-nari di tangan mereka, dan kemudian api ini berubah menjadi berbagai senjata. Semua orang melambaikan senjata mereka yang berubah menjadi api dan bergegas menuju binatang api. "Adik laki-laki, api pamungkasmu terlalu lemah. Kekuatan makhluk roh api ini juga bervariasi. Ikuti aku di belakang. Jika kamu bertemu dengan yang lemah, aku akan menyerahkannya padamu untuk dibunuh." Qian Xiu meraih tangan Chen Ping dan melindungi Chen Ping di belakangnya seperti anak kecil. "Kak, aku ingin mencobanya sendiri." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menyalakan pedang api di tangannya, lalu melompat dan menuju ke arah binatang api itu. Adik laki-laki, Qian Xiu melihat ini dan mengikuti dari belakang. Tetapi sebelum dia mencapai Chen Ping, dia melihat bahwa setelah Chen Ping tiba, dia menebas dengan pedangnya, dan makhluk roh api jatuh ke tanah sambil meratap. Kemanapun cahaya pedang Chen Ping lewat, semua makhluk roh api mengalami cacat kepala. Chen Ping seperti seorang pemanen, memanen kehidupan makhluk roh api. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, pada awalnya, semua orang mengira Chen Ping hanyalah orang kaya generasi kedua yang dibawa ke Sekte Xian oleh Penatua Yu karena kekayaan dan koneksinya. Tapi sekarang nampaknya Chen Ping juga sangat kuat. "Kakak senior, bukankah ini generasi kedua yang kaya raya dan junior? Kenapa dia begitu kuat? Mungkinkah adik laki-laki ini bertemu dengan makhluk roh api terlemah?" Semua orang bertanya pada Qian Xiu. "Berhenti bicara omong kosong, siapa bilang generasi kedua orang kaya tidak bisa berkuasa? Adik laki-lakiku yang punya banyak uang dan kekuatan." Qian Xiu melihat kekuatan luar biasa Chen Ping, dan matanya penuh apresiasi. Kaya, tampan, dan berkuasa, alangkah indahnya jika kita bisa berlatih kultivasi ganda bersama-sama. Qian Xiu terpesona saat melihat sosok Chen Ping, dan amarahnya yang nimfomaniak hampir keluar. Saudara-saudari lainnya tertawa ketika mereka melihat Qian Xiu. "Mengapa kamu tertawa? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan cepat dan memilih makhluk roh api yang lemah untuk dibunuh? Ketika Lusan datang,
mereka tidak akan bisa menangkap mereka. Qian Xiu memelototi semua orang dan berkata, saat itulah semua orang bereaksi dan mulai mengambil tindakan. Pada saat ini, Lu Shan dan orang-orangnya juga terlambat, ketika mereka melihat Chen Ping telah membunuh makhluk roh api, dan ada banyak mayat binatang roh api di tanah. Lu Shan dipenuhi dengan amarah. Orang-orang ini sangat cepat dan membunuh binatang api dengan sangat ganas. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh tekanan tersebut. Lu Shan berkata dengan marah, kakak senior Lu, orang-orang ini benar-benar jahat. Mereka semua sangat galak, terutama orang baru. Dia telah membunuh begitu banyak binatang api. Seseorang menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata pada Lu Shan. Lu Shan melirik ke arah Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping telah membunuh lusinan binatang api dan akan lulus ujian. Ayo kita ambil tindakan juga. Jangan bergaul dengan mereka. Ayo pergi ke tempat lain. Lu Shan melompat, meninggalkan tempat Chen Ping membunuh binatang api itu, dan pergi ke sisi lain untuk melakukannya. Melihat Lu Shan menjauh darinya untuk membunuh makhluk roh api, Chen Ping berpikir bahwa orang-orang ini tidak mengambil tindakan di sini karena semua makhluk roh api yang lebih lemah di sini telah dibantai.